Selamat Budaya tebak pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di obrolan Teras UMKM. Teras UMKM kali ini kita akan membahas tentang bukan hanya sekedar logo tetapi rahasia UMKM menang di hati pelanggan. Dan kali ini kita kedatangan narasumber salah satu konsultan atau praktisi marketing UMKM, Muhammad Reza Pratama Kamal STMM CDMM ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Pak Reza? Alhamdulillah baik. Kak, Bang Ruslan nih. Iya. Masya Allah. Oke. Saya panggilnya Kak Reza aja ya, Kak Reza, supaya boleh, lebih Kak akrab ya. Siap, Oke, Kak Ruslan. baik. Nah, tentu kita berbicara tentang UMKM ya. Mungkin ada sedikit dulu pengantar dari Kak Reza sendiri dalam hal aktivitasnya dalam hal pendampingan UMKM sendiri. Silakan. Baik, terima kasih Kak Ruslan dan halo sahabat budaya. Senang sekali pada kesempatan kali ini bersama RRI Pro 4 kita berada di segmen acara Teras UMKM dan topiknya menarik sekali ya Kak Ruslan ya. Bukan Betul. sekedar logo, rahasia UMKM yang cukup banyak di Kota Makassar ini, bagaimana bisa menang di hati pelanggannya. Wah, ini Iya, seru ini. betul. Dan kegiatan kami sehari-hari sekarang memang mendampingi beberapa brand UMKM, baik dari kategori retail, kemudian juga ada fashion dan juga kuliner tentunya. Dan ini cukup beragam tantangannya, problemnya, dan juga mungkin setiap karakteristik dari bisnis ini juga butuh treatment yang berbeda-beda. Nah itulah mungkin nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan ya kita coba ngobrol-ngobrol bagaimana sebenarnya UMKM ini bisa menang di hati pelanggannya Kak Ruslan. Oke. Iya. Nah, saya ingin membedah dulu sekedar logo ya. Iya. Dalam sebuah usaha, tentu logo ini juga menjadi penting. Betul. Untuk membranding sebuah usaha kita. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan ketika ingin membuka usaha dan tentu ada logo usaha yang kita ingin tampilkan? Apa sebenarnya yang menjadi hal yang perlu diperhatikan dulu nih oleh pelaku UMKM untuk mencipta sebuah logo ini? Baik, logo ini bagian dari perwajahan sebuah bisnis. Tapi mungkin dari yang sudah kami pernah pelajari dari guru-guru kami, untuk teman-teman yang ingin melakukan bisnis ya, terutama untuk para UMKM yang saat ini sudah berjalan, itu ada prinsipnya know your customer gitu. Jadi sebelum kita membuat
produk atau layanan yang ingin kita jual, Iya. ada baiknya mungkin kita memahami siapa sebenarnya target market kita. Jadi contoh tadi kayak diskusi di awal kita nih, Iya. ya misalnya RRI Pro 4 ini targetnya siapa sih audiensnya kan? Ya Oke. jadi cukup wide ya dari 25 tahun sampai dengan lansia dan lebih punya ciri khas. Nah jadi ketika kita ingin membuat logo itu bagian dari wajah yang nanti kita siapkan setelah kita memahami dulu nih target Iya. market kita. Berarti cerminan logo kita ini berdasarkan dengan target marketing kita ya, jangan hanya sekedar bikin logo gitu. Betul. Karena terkadang kita kan biasa itu membuat sebuah sekedar logo, artinya mau-maunya kita yang punya usaha. Betul. Artinya apa yang muncul ketertarikan kita mungkin dari sisi warna, dari sisi gambar. Tapi itu tadi ternyata harus berdasarkan sasaran customer kita ya. Betul sekali. Saya kasih contoh Kak Ruslan ya. Iya. Jadi contoh kita lagi pengen jualan hijab nih ya, namanya Anissa Hijab contoh. Iya. Tapi Anissa Hijab ini kita bikin warnanya pakai merah dan hitam, terus fontnya itu yang berduri-duri. Jadi Iya. image atau persepsi yang tertanam dari logo yang terlihat saja itu sudah, ini beneran gak sih buat perempuan cocok mini kah? Ceritanya seperti itu. Iya. Seperti itu. Kak. Waduh, ternyata bukan hanya sekedar kita bikin logo ya. Iya. Ternyata ada detail-detail itunya, bagaimana melihat segmen pasar kita, Betul. sasaran UMKM yang kita mau sasar ini. Betul Kak Ruslan. Nah kemudian dari sisi itu tadi, kalau kita melihat bukan hanya sekedar sasarannya, kira-kira kalau kita sudah tahu nih sasarannya, misalnya untuk pasarannya untuk anak muda atau misalnya untuk kalangan-kalangan orang tua. Nah, apalagi yang paling pokok kita perhatikan? Karena kan biasa itu logo itu identik dengan warna, kemudian simbol, Iya. terus tentu ada diselaraskan dengan produk yang dijual ini. Betul. Jadi mungkin saya kasih intro sedikit terkait logo. Sebenarnya logo ini bagian dari proses yang namanya branding. Nah, sebelum branding kita berangkat dulu dari definisi yang namanya brand. Yeah. Jadi menurut salah satu guru kami, Pak B, ini pakar brand Indonesia, Kak Ruslan, Iya. dia katakan bahwa brand itu adalah persepsi yang tercipta di benak pelanggan kita. Jadi ketika brand kita disebutkan, itu kira-kira apa yang orang pikirkan dan rasakan ketika mendengar nama brand itu. Oh. Let's say misalnya di sini boleh sebut merek mungkin? Iya, boleh lah. Ya, misalnya Iya. kalau tiba-tiba saya bilang brand untuk salah satu airlines kita seperti Garuda atau Lion Air, mungkin ada persepsi tertentu yang muncul di benak kita ketika mendengarkan dua brand ini. Jadi brand itu adalah persepsi yang tercipta ketika dia disebutkan atau dipikirkan. Ya. Iya. Nah, logo itu bagian dari upaya branding, menciptakan sebuah persepsi. Kembali lagi ke contoh yang tadi ya, Anissa Hijab itu, Iya. ketika memang kita ingin memunculkan persepsi bahwa dia ini adalah untuk wanita soleha muslimah seperti itu. Iya. Yang paling umum kan berarti mungkin dia akan menggunakan logo dengan warna-warna yang identik dengan warna-warna feminin. Iya. Kemudian pemilihan jenis hurufnya juga yang lebih sesuai lah, nggak mungkin yang pakai yang tadi duri-duri tajam seperti itu. Atau ekstrimnya begini juga Kak Ruslan. Anggaplah Kak Ruslan tahu ya brand Harley Davidson. Iya. Ya, contoh Harley Davidson dengan brandnya yang kita kalau dengar itu pasti udah sangar ya, rebel gitu ya, yang orangnya suka touring dan adventure gitu ya. Tiba-tiba dia mengeluarkan logo berwarna pink. Nah, jadi ini agak kontradiktif ceritanya. Nah, jadi memang proses logo dan brand yang kita ingin ciptakan dia harus selaras seperti itu. Oke. Jadi tadi mengambil nama usaha itu juga penting. Penting, betul. Karena kan terkadang orang mengambil sebuah singkatan-singkatan, artinya dia hanya memikirkan, oh ini nanti misalnya nih, saya misalnya punya 2 anak, misalnya sama-sama punya nama A di awal, misalnya Atika dan Akila. Kemudian saya sebutlah di situ brandku A2 misalnya. Betul. Atau mungkin nama anak pertama, anak kedua. Apa memang begitu? Apa namanya? Kan tadi itu kalau kaitannya dengan hijab itu, meskipun kita tidak punya anak namanya Anissa, tapi Anissa itu menggambarkan wanita soleha. Betul sekali. Iya, betul. Nah, mungkin seberapa penting itu pengambilan nama itu? Apakah memang harus mengambil nama keluarga, nama anak atau apa gitu? Iya, ini ada dibahas di salah satu buku yang namanya
350 brand positioning karyanya Mas Dodi Zulkifli. Beliau ini salah satu pakar brand di Indonesia. Dan dia mengambil contoh bahwa begitu banyaknya UMKM kita itu memang ketika membuat bisnis pertamanya yang dinaikkan itu kalau bukan namanya sendiri adalah nama anaknya. Nah ini juga kami pakai dulu Mas waktu kami buka bisnis butik di Jakarta itu pakai nama anak pribadi. Dan ini sah-sah saja ketika dia memang sesuai dengan target market yang kita ingin pasarkan tadi. Ya, contoh dulu saya buat Zahira Butik. Memang pangsa pasarnya untuk wanita. Kemudian ya Zahira itu bercahaya ceritanya seperti itu. Jadi cukup nyambung lah dengan brand yang ingin saya ciptakan bahwa dengan menggunakan pakaian kami itu bisa bercahaya. Itu contohnya. Nah jadi pemilihan nama itu bisa jadi mulai dari nama anak boleh. Asalkan dengan catatan dia sesuai dengan konsep target market dan brand yang ingin kita ciptakan seperti itu. Karena pernah saya juga alami Kak Reza begini. Istri kan biasanya produksi rotinya lebih ke segmen anak muda. Tapi saya juga ada sedikit nama saya mau dimasukkan di satu panggilannya, saya kan di Ambo itu biasanya. Ketika saya menggunakan roti Ambo, jadi kesannya roti itu khusus untuk orang tua. Jadi segmennya itu kayak tidak memenuhi syarat begitu. Betul. Nah itu dia tadi. Ambo itu dipersepsikan berarti rotinya orang tua. Jadi ketika pemilihan nama memang sangat penting juga untuk kita ibaratnya kira-kira apa nih tanggapan orang ketika mendengarkan nama ini? Salah satu contoh brand kopi juga di sini ya, walaupun dia menggunakan nama Bugis atau Makassar gitu. Bahasa Indonesia, tapi dia kesannya itu kayak nama orang tua. Nah, tapi dengan brandingan atau dengan kemasan outletnya, logonya, dan juga kemasan kopinya, dan juga konten-konten yang ditampilkan di media sosial itu menunjukkan bahwa kopi tersebut walaupun menggunakan istilah orang tua, kopi nenek, ya misalnya seperti itu ya. Nah, tapi itu menimbulkan kesan bahwa kalau kamu makan di sini atau minum di sini, feels like home gitu ya. Jadi serasa di rumah nenek gitu seperti itu. Begitu ya. Oke, baik, itu tadi sekedar logonya ya. Betul. Jadi memang ternyata logo itu juga sangat penting ketika kita ada usaha. Nah, kemudian kita ke membangun kedekatannya. Jadi memang rahasia UMKM menang di hati pelanggan itu adalah membangun kedekatan. Bagaimana sih Kak Reza memastikan itu bahwa kualitas produk itu tetap konsisten dengan janji yang tadi ditampilkan di logo atau semenarik mungkin kita betul-betul apa sih sebenarnya trik-trik yang harus kita lakukan untuk menarik hati pelanggan kita? Baik, menarik sekali nih. Bagaimana logo yang sudah cantik itu semakin bisa diingat oleh customer kita dan semakin dicintai. Nah, itu salah satunya dengan bagaimana si brand itu bisa membangun hubungan dengan customernya dengan cara pelayanan. Nah, saya bicara teori lagi ya. Jadi di marketing itu ada namanya teori bauran pemasaran atau marketing mix. Jadi yang pertama itu adalah produk. Jadi produk seperti apa yang kita tampilkan kepada pelanggan kita. Yang kemudian adalah price, harganya seperti apa. Kemudian place, di mana kita jualan, untuk di mana kita diakses produk kita, apakah di online, di offline-nya seberapa banyak. Kemudian ada promotion, bagaimana cara kita mempromosikan produk kita. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, keempat P ini, product price promotion ini, itu mengalami evolusi dengan penambahan yang namanya pelayanan. Nah, 3P tambahannya adalah proses. Bagaimana proses dari barang ini diproduksi hingga sampai dinikmati oleh customer kita, itu menjadi satu hal keunikan yang harus dibangun oleh sebuah brand apapun. Kemudian yang kedua, ada people atau orang-orang yang memastikan proses tersebut berjalan dengan baik dan juga disukai oleh pelanggan kita. Jadi jangan sampai kita sudah buat nih, enak sekali nih produknya. Ternyata pada saat opening rame, pada saat orang datang ke situ makan ternyata jorok misalnya. Karyawannya mukanya bikin bete, ya. Kemudian juga tidak ramah Nah, sehingga orang cobain sekali tapi tidak mau datang kembali. Nah, sama yang terakhir adalah physical evidence. Bagaimana kemasannya itu cukup menarik untuk orang akhirnya mungkin sekarang ya, kalau ada istilahnya itu kalau makan sekarang bukan bismillah dulu tapi foto dulu. Nah, jadi ini 7P yang ada yang penting untuk brand itu bisa memenangkan hati di pelanggan mereka. Nah, tapi sebagai notes untuk sahabat budaya dan juga Kak Ruslan ya. Sebenarnya kalau kita berbisnis, 2 hal yang paling penting kita perhatikan. Bagaimana brand itu bisa mengakuisisi pelanggannya. Jadi buatlah brand kita itu dikenal dulu. Ya, dikenal berarti dia harus hadir di
sosial media misalnya atau punya toko ya. Iya. Kemudian bagaimana dia bisa mengakuisisi atau membuat orang tertarik untuk belanja produknya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana pelanggan itu bisa belanja lebih banyak dan lebih sering. Plus bagaimana nanti akhirnya dia bisa menceritakan brand kita ini kepada orang lain. Nah, storytellingnya. iya betul. Ibaratnya kalau kita nonton film nih Kak Ruslan ya. Iya. Kalau filmnya bagus, menarik, lucu dan layak untuk diceritakan, maka Dengan pastilah sendirinya dengan kita sendirinya cerita ya. orang akan menceritakan seperti itu Kak. Itu dia yang harus kita dulu raih. Betul. Nah, kemudian apa sebenarnya langkah konkret agar pelanggan itu memiliki hubungan personal dengan merek kita misalnya nih. Baik. Jadi bukan hanya sekedar hubungan jual beli, tetapi bagaimana membangun tadi itu hubungan personal itu dengan branding kita. Oke, jadi bagaimana caranya brand membangun hubungan personal dengan pelanggannya? Ini ada dua pendekatan ya Kak Ruslan ya. Yang pertama ini adalah satu aliran yang saya lihat akhir-akhir ini dengan adanya social media itu membuat para brand owners yaitu aktif di social medianya, membangun personal brand dan menceritakan bagaimana aktivitas mereka sehari-hari dengan usaha yang mereka buat. Ya seperti salah satu contoh yang kami kemarin mentoring ya, seorang anak muda membangun bisnis bakery, usianya baru 3 bulan. Ya, dan kalau kita berbicara kue yang dijual itu Kak Ruslan mungkin banyak yang di Makassar jual kue sus jadul ya. Kita bayangkan kue sus ada isinya coklat sama vanila. Kalau kita mau head to head dengan kue sus yang lain yang sudah mungkin lebih duluan, kalau bersaingnya di ranah produk mungkin bisa kalah ya. Tapi kalau kita adunya di storytelling dan experience yang kita hadirkan ya, jadi bagaimana si anak ini, si mahasiswa ini yang pengen mengembangkan mimpinya menjadi seorang baker gitu ya, dan itu dituangkan dalam bentuk konten. Nah itu mungkin menarik nih bagi target market anak muda lainnya yang bisa membeli visinya dan mimpinya nih anak. Wah ini saya support nih, ada teman saya yang juga pengen jadi pebisnis, nah saya cobain kuenya dan saya akan sharing seperti itu. Dan itu works ya, terbukti kemarin ketika kita ubah sedikit storytellingnya Kak, ya bagaimana orang itu wah ini bukan sekedar sus yang dijual, tapi ada cerita di balik sus itu. Nah itu salah satu caranya kita bisa memenangkan hati pelanggan. Jadi pendekatan pertama, owner bisa hadir sebagai sosok di balik brand itu yang membesarkan si brand tersebut. Atau yang kedua, ketika owner misalnya jangan deh saya di belakang layar saja, boleh saja sahabat budaya. Tapi di sini kita membutuhkan sebuah tadi bagaimana kita memastikan tim kita di lapangan itu bisa ketika orang marketing nih sudah iklan, sudah bikin konten, tiba-tiba rame yang datang ke warung tak atau usaha tak, bagaimana ketika orang datang ke tempat usaha kita memastikan bahwa pengalaman mereka datang ke situ berbelanja, berinteraksi dengan seluruh staff kita dan juga menikmati produk atau layanan kita di tempat tersebut. Let's say kuliner lah, dia makan di situ enak, bersih ya. Nah itu dia mendapatkan full experience yang positif. Nah ketika kita bisa memastikan itu bahwa seluruh orang mulai dari waitersnya, kasirnya, bagian dapurnya punya pemahaman dan di satu halaman ceritanya mereka punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang baik, maka saya yakin dan percaya pelanggan itu akan happy dengan seluruh experience yang mereka dapatkan. Jadi itu dua Kak pendekatannya, bisa dari business ownernya atau bisa dari persiapan tim yang ada di operasional kita seperti itu. Oke, berarti harus ada standar-standar yang harus diterapkan ya. Betul Kak. Untuk pelanggan kita supaya dia merasa senang dan mendapatkan nilai lebih ketika kita belanja di tempat kita. Betul. Itu Kak, apa saja standar yang paling penting itu sebenarnya? Baik, jadi kalau misalnya kalau di bisnis kuliner atau bisnis jasa lah ya, semua itu punya namanya sequence of service atau urutan pelayanan. Nah, sebagai contoh kalau teman-teman itu ya di yang pernah saya pelajari, mulai dari orang datang parkir saja Kak Ruslan, itu sudah harus kita ciptakan itu sebuah experience. Ini ada yang menarik nih di Jawa ya, di salah satu konten yang saya lihat itu, tukang parkirnya itu kan biasa kalau kita lihat tukang parkir pakai rompi saja kan. Nah ini dia tulisnya itu apa, solusi parkir, atau intinya ada satu kata di rompinya itu yang menunjukkan bahwa bukan Kak sekedar tukang parkir. Nah jadi tukang parkirnya itu kalau ngatur motor Kak Ruslan, diatur yang rapi, helmnya ditutupin, motornya ditutupin juga supaya tidak panas, dan ketika customer keluar dari outlet itu betul-betul diantarkan dan didoakan. Nah
restoran ini viral gara-gara tukang parkirnya. Iya, iya, iya. Ya, dan keuntungannya adalah walaupun tukang parkirnya ini tidak dibayar oleh si UMKM-nya, Iya, semakin- sehari itu dia bisa dapat cuan yang lumayan gede loh. Iya, iya. Kak Ruslan ya. Nah, itu dari tukang parkir saja. Jadi kembali lagi, sequence of service itu bagaimana ketika orang datang di toko kita, mulai dari parkirnya, buka pintu, ya kemudian dia duduk, makan, sampai akhirnya dia check out dan pulang kembali, itu adalah pengalaman yang lengkap yang kita bisa berikan ke dia, dan itu harus nilainya kalau saya bilang bintang 5 seperti itu. Iya, iya. Ya. Sekarang Persiapan mainnya di bintang ya. bintang 5 ya, Iya, iya, betul iya. sekali. Oke, jadi terkadang apa ya namanya, membuat usaha itu kita harus mengambil sisi yang orang belum ambil. Betul. Termasuk tadi tuh parkirnya dulu. Karena terkadang ada juga warung yang besar, Iya. tetapi persoalan parkir makanya orang biasa malas untuk singgah di tempat itu. Betul, betul. Iya, baik. Kak Risa, sebentar nanti kita akan lanjut lagi. Kita hadirkan dulu pesan berikut ini. Baik, Kak. Baik, kita balik lagi di Tiras UMKM, tentunya masih bersama dengan Kak Risa. Kak Risa tadi sudah banyak cerita tentang bagaimana mulai dari logo, kemudian bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan itu sendiri. Betul. Nah, kalau tadi misalnya ketika sudah kita menetapkan standar-standar yang harus kita terapkan untuk pelanggan kita, Iya. kemudian ada keluhan dari pelanggan agar mereka tetap loyal dan tidak berpaling ke kompetitor kita, gimana cara menyikapinya nih Kak Risa? Baik, jadi karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, Kak Ruslan. Iya. Jadi sebagai apapun kita sudah mempersiapkan alur servis atau pelayanan kita, ya. Itu bisa jadi memang ada hal-hal kecil yang mungkin tidak atau kurang berkenan di hati pelanggan kita. Iya. Apakah memang itu dari faktor selera pribadi dari customer kita, atau mungkin memang ada miss di pelayanan kita. Jadi kalau misalnya pada saat kita menghadapi pelanggan yang kecewa, yang pertama itu kami biasa diajarkan memang jangan defensif ya. Jadi memang kita mendengarkan dengan baik. Yeah. Kemudian ketika kesalahan tersebut atau kekecewaan tersebut memang valid, maka kita akui dan kita perbaiki atau kita berikan yang namanya recovery dari kesalahan tersebut. Ya, kita minta maaf, kemudian juga atau kita berikan benefit supaya bisa ibarat orang marah nih ya. Kalau kita kasih
hadiah atau mungkin solusi untuk bisa memperbaiki itu, tentunya emosi yang tadinya mungkin ada di level 5 kita turunin ke level 4 atau 3 Kak. Seperti ya lebih happy lagi kalau bisa ke level 0 ya. Nah, tapi ada satu hal yang mungkin lebih luar biasa ketika kita bisa melakukan yang namanya follow up. Jadi dari komplain tersebut ya, kalau kita bisa minta misalnya Kak boleh izin nanti mungkin anggaplah kita lagi ada di servis motor nih ya. Ternyata pada saat setelah diservis motor yang tadinya permasalahan bunyi-bunyi tiba-tiba setelah diperbaiki masih ada bunyi-bunyinya. Nah, kita coba izin ke orang tersebut bahwa boleh nggak Kak, karena ini masih dalam tanggungan kami sebagai bentuk garansi dan permohonan maaf, boleh nggak Kak kami follow up kembali bagaimana motornya 2 atau 3 hari ke depan, supaya kalau memang ada hal yang perlu kami tangani kembali nanti boleh Kak nanti kesini lagi, seperti itu. Jadi ibaratnya kalau customer dikasih permintaan maaf itu ibaratnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Sudah wajar lah kalau salah orang minta maaf. Tapi ketika dikasih surprise ya mungkin 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi kalau di follow up lagi Kak Ruslan, 1 tambah 1 sama dengan 4 gitu. Jadi benefitnya jadi 4 untuk dia, seperti itu. Wah, menarik nih. Nah Kak Reza, kembali ke ini tadi, bagaimana ketika kita sudah memiliki brand kita sudah dikenal, terus ada keunikan-keunikan dari produk yang kita miliki. Betul. Gimana sih rahasianya supaya bisa mempertahankan keunikan itu di tengah maraknya persaingan UMKM yang serupa misalnya? Betul. Jadi yang paling sering saya jumpai memang untuk di tahap awal teman-teman itu kadang-kadang belum punya logo yang fix ya. Seperti itu. Jadi saran saya untuk teman-teman yang per hari ini memang belum memfikskan atau membuat logo yang konsisten ya. Prinsip pertama yang harus kita tahu teman-teman, kita diingat karena kita konsisten. Ya, jadi mulai per hari ini untuk masalah logo atau slogan dan juga mungkin pemilihan warna ya, atau kalau misalnya kita bilang itu namanya brand guidelines di industri ya, itu harus dikonsistenkan. Ya, jadi contoh paling baik ini kalau kita lihat beberapa brand-brand besar yang ada tentunya ya, itu ketika brandnya mau ditaruh di perwajahan tokonya di depan gitu ya, atau mungkin di kemasan, itu konsisten. Baik dari fontnya, warnanya ya, dan kadang itu Kak saya menemukan owner yang tidak paham ketika ada logonya, kemudian logonya itu kalau di print ditarik-tarik Kak, ukurannya tidak standar gitu. Jadi saya harapkan untuk teman-teman yang punya usaha sahabat budaya, konsistenkan logo yang kita miliki. Kemudian yang kedua, tips membuat logo sebenarnya, buatlah logo yang paling mudah diingat, gitu. Kadang itu kalau selera pribadi ya Kak Ruslan ya, ada itu logo yang semua elemen mulai dari bentuk bundar, lingkaran, kotak, kemudian ada garis-garis ya, itu mau dimasukkan semua. Nah saran saya jangan, ya teman-teman bisa cari konsultan logo atau brand supaya apa? Logo itu mudah diingat. Ya kalau kita lihat brand-brand besar, contoh kayak sepatu olahraga ya Kak Ruslan ya. Mungkin kalau saya minta kita sebutkan pasti ada top 3 yang kita ingat logonya ya. Nah itu kan logonya semua sederhana, tidak ada yang terlalu rumit seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah milikanlah ciri khas dari logo kita. Nah jadi ini penting sekali. Sama yang terakhir tentunya kembali lagi relevan dengan target market kita. Jadi untuk teman-teman sahabat budaya mungkin itu ya yang harus dikonsistenkan supaya identitas kita itu mudah diingat Kak, di tengah persaingan yang ada sekarang. Ya, jadi membangun satu logo yang gampang tinggal di memori pelanggan kita ya. Betul Kak, betul. Jangan terlalu ribet gitu. Iya, betul. Kadang kan kita mau yang sekeren mungkin ya, sehingga banyak sekali aplikasi-aplikasinya di dalam, ada lingkarannya, ada garis-garisnya. Betul. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke media sosialnya. Nah, tentu menggunakan membangun usaha UMKM saat sekarang ini tentu tidak bisa juga dilepaskan dari pengaruh media sosial ya. Betul. Nah, bagaimana kita menggunakan media sosial untuk membangun usaha kita ini Kak? Baik. Menarik sekali Kak Ruslan. Kami pernah diminta untuk mengisi di Inkubator Makassar, di Makassar Creative Hub, dan di situ kami mengajarkan beberapa social media standar berikut cara untuk bisa memaksimalkan di tahap awal nih. Contoh, kalau kita berbicara sekarang semua orang punya WhatsApp, maka semua brand seharusnya punya WhatsApp sendiri untuk bisnisnya. Nah di WhatsApp itu kan ada beberapa fitur ya, dan saran saya teman-teman sahabat budaya yang punya usaha pakai aja WhatsApp bisnis. Kenapa? Karena di situ Kak
ada beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh WhatsApp biasa, seperti katalog, jam buka. Bagaimana di WhatsApp itu juga bisa ada fitur untuk menghubungkan dengan akun Instagram atau Facebook seperti itu. Jadi ini dimaksimalkan dulu di WhatsApp-nya. Yang kedua, platform yang paling banyak digunakan per hari ini ya itu adalah Facebook tentunya. Kemudian Instagram. Nah ini kan satu paket nih Meta ya. Ya jadi dimaksimalkan. Mungkin utamanya Instagram kali ya. Instagram itu ibaratnya sekarang Kak Ruslan kayak etalase. Jadi kalau misalnya ke Instagram itu biasanya fotonya lebih estetik. Ya, kemudian kita pilih nama yang sesuai dengan nama brand kita. Kemudian isi bio-nya. Kita jualan apa misalnya atau kita fokus ke layanan apa ya. Kemudian lengkapilah itu highlight story yang ada yang bulat-bulat itu ya. Sama kita membuat yang namanya content plan. Nah, seperti itu. Nah, platform berikutnya adalah yang saya sarankan untuk teman-teman miliki, bangunlah TikTok. TikTok. Nah, di TikTok itu beda sama Instagram, Kak. Saya kemarin pernah riset ya. Ada satu brand fashion, kalau di Instagram itu cantik sekali gambarnya. Ya ini fashion muslim ya, muslimah gitu ya. Bagus ya kayak etalase, tapi ketika di TikToknya itu lebih banyak kayak konten-konten drama, Kak. Atau bahkan dia menceritakan ini pakaiannya seperti apa. Dan di situ ada live TikTok juga gitu ya. Jadi menarik banget kalau kita bisa membangun story-nya itu di TikTok. Seperti itu. Nah, selebihnya kita bisa gunakan juga platform yang lainnya. Plus kalau misalnya teman-teman jualannya retail, ya bisa lah masuk ke marketplace. Toko hijau, toko orange ya. Kita maksimalkan. Nah, tapi yang paling standar menurut saya Kak, yang harus kita miliki per hari ini, apakah teman-teman punya toko fisik atau tidak, punya WhatsApp Business dulu. Kemudian Facebook sama Instagram itu satu paket, tapi Instagram lebih etalase konsepnya seperti itu, dan ada TikTok untuk konten-konten yang membangun storytelling di situ seperti itu Kak. Iya. Nah tapi terkadang begitu banyaknya platform media sosial sekarang ya, memang kan itu tadi ketika kita tadi ingin berpikir bahwa membangun usaha itu lihat dulu sasarannya. Betul. Nah ketika kita mau memutuskan mengambil, misalnya ini kan mengelola media sosial dengan begitu banyaknya, dengan konten yang berbeda itu tentu tidaklah mudah ya. Tetapi bagi kita pemula misalnya nih, enaknya sih lebih memilih mana? Karena kan apakah mau ke TikToknya atau ke IG-nya. Nah kadang saya lihat di situ yang biasa orang bingung menentukan itu sikap, karena ini kan membangun media sosial itu tidak gampang ya. Bagaimana menarik dulu mencari dulu algoritmanya dulu supaya bisa orang melihat atau view-nya. Betul. Jadi setuju Kak ya, apalagi kalau posisinya CEO, Chief Everything Officer, satu orang ceritanya dia juga yang bagian belanja, bagian produksi dan bagian konten. Tapi saya mengerti teman-teman sekalian ya, sahabat budaya RRI Pro 4, untuk bisa memaksimalkan marketing maka ada caranya Kak. Jadi kita diajarin itu sebenarnya kalau di bisnis ada namanya konsep batching. Jadi batch itu di satu hari, anggaplah di hari Ahad atau Sabtu gitu ya. Kita putuskan di hari itu fokus kita ngerjain konten untuk diposting 7 hari ke depan. Jadi kita buat perencanaan dan kita produksi kontennya di situ. Nah, kalaupun kita terbatas untuk membuat konten yang berbeda di Instagram atau di TikTok, saran saya Instagram itu cukup 3 sepekan. TikTok itu kalau bisa setiap hari, dan TikTok itu jangan kita berpikir harus estetik sekali, tidak. Justru TikTok itu lebih bagus kalau jangan terlalu estetik dan tidak terlalu banyak edit gitu. Jadi yang di TikTok adalah video sehari-hari saja, alami betul. Nah jadi kalau bisa memilih ya berarti WhatsApp bisa, Instagram dan TikTok sih. Ya itu paling minimum Kak kalau memang kita mau ini. Nah, tinggal strategi atau memanage pekerjaan saja. Di tahap awal mungkin ya kalau memang tidak punya banyak waktu bikin konten, ada namanya konsep mirroring. Jadi apa yang kita posting di Instagram, kita posting juga di TikTok sekalian supaya satu kali jalan gitu Kak Ruslan. Oke, baik. Kemudian kita berlanjut ke adaptasi dan relevansi ya, karena memang setiap perkembangan usaha itu tentu pasti ada perubahan-perubahan yang kita alami. Mungkin misalnya tadi sudah kita konsep sedemikian rupa logo dan identitas dari produk kita, tetapi lagi-lagi mungkin melihat respon pelanggan, akhirnya kita ingin mengubah identitas lagi dan merebranding lagi itu sendiri. Itu sah-sah saja kah ketika kita dalam berusaha seperti itu?
Sah-sah saja Kak, dan bahkan ini banyak juga dipakai oleh banyak brand-brand besar. Ya. Ya kalau mungkin contohnya RRI saja sudah berubah logonya ya. Saya perhatikan ini luar biasa. Iya, iya. Ya, stasiun TV, kemudian yang kemarin itu sempat viral adalah logonya salah satu brand mobil ya, yang mobil mewah yang berubah logo dan itu jadi pergunjingan di netizen seperti itu ya, yang maha benar itu. Ya, kemudian di brand makanan, bahkan di salah satu jawara UMKM di Kota Makassar, di brand kuliner ya yang bergerak di ayam goreng, itu juga mereka melakukan proses rebranding. Ya, jadi rebranding itu lahir ketika memang ada sesuatu value atau komunikasi yang kita ingin pertegas kepada masyarakat bahwa ini loh brand kami yang sesungguhnya. Mungkin kalau di versi 1.0 atau versi awalnya itu keharusannya, ya dibuatlah logo yang tadi segala macam dimasukkan unsurnya, ya bentuknya belum ada pakem warna yang lebih konsisten seperti itu. Nah, ketika kita melakukan rebranding maka ya kita berharap bahwa dengan rebranding ini tadi logo kita itu lebih mudah diingat, lebih sederhana, dan lebih bisa mengkomunikasikan value yang kita miliki kepada orang lain seperti itu. Oke, baik, Kak Reza. Masih banyak yang sebenarnya kita ingin ulik lagi terkait dengan bagaimana rahasia UMKM untuk memenangkan hati pelanggan sendiri. Ya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu menghadirkan pesan berikut ini.
Baik, sahabat budaya, masih bersama di obrolan teras UMKM. Tentu masih kita membahas tentang bagaimana rahasia UMKM untuk menang di hati pelanggan. Nah, tentunya hal ini juga sangat penting ini Kak Reza. Ketika mengawali usaha, tentu kita ingin cepat supaya proses perkembangan usaha kita itu lebih maju. Sebenarnya apa saja yang perlu kita lakukan? Tadi setelah kita mendesain logo, kemudian memperbaiki pelayanan servisnya kepada pelanggan kita, dan apalagi nih yang menjadi hal pokok atau penting untuk supaya kita semakin meningkatkan omset kita. Baik, Kak Ruslan ya. Jadi biasanya kita sering dengar ya, mulai aja dulu ya, hashtag ya. Kalau bisnis itu mulai aja dulu ya. Jadi memang saya melihat bahwa beberapa UMKM itu memang bisa dengan mulai aja dulu ya. Jadi sudah ada produk yang enak ya. Kadang-kadang kalau kita buat makanan gitu ya, tiba-tiba ada keluarga atau tetangga bilang, ih bisa ini dijual, ini enak Mi ya, seperti itu. Nah dari situ saja biasanya kita punya semangat untuk entrepreneur tuh mulai lihat bahwa kayaknya bisa saya jual dan saya bisniskan. Cuman ketika bisnis sudah berjalan, maka saran saya untuk sahabat budaya dimanapun Anda berada, cobalah membuat sebuah bisnis plan yang sederhana. Bisnis plan yang sederhana itu berarti kita melihat dari aspek strategik, Kak Ruslan. Nah, misalnya kita udah punya produk nih, anggaplah saya bawa lagi ke kue sus yang tadi ya. Apa kekuatan kita sebagai seorang business owner dan juga produk kita, kemudian apa hal-hal yang mungkin menjadi weakness atau kelemahan yang kita bisa tingkatkan lebih baik lagi, kemudian apa opportunity-nya nih ketika kita membuat bisnis tersebut, dan apa threat atau ancaman-ancaman yang mungkin bisa membahayakan dari bisnis kita. Itu aja yang paling sederhana SWOT-nya. Kemudian kita juga bisa melihat dari potensi pangsa pasar yang ada. Nah, kemudian setelah itu baru kita beresin pelan-pelan nih marketingnya. Yang tadi saya sudah bilang ada 7P. Produknya kita beresin, harganya kita hitung baik-baik supaya tidak rugi. Tentunya ada HPP-nya. Kemudian di mana kita akan berjualan, toko fisik atau online atau memadukan keduanya. Keempat, bagaimana cara promosinya. Kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana people yang akan menjalankan itu, dan bagaimana physical evidence atau tampilan fisik yang ingin kita tampilkan ke depannya. Nah, setelah itu beres, mungkin kita bisa masuk ke yang namanya tahap operasional. Bagaimana yang tadinya kita ngerjain sendiri, nah, kemudian yang tadinya bikin ayam goreng harus sampai 1-2 jam seperti itu, bagaimana kita bisa persingkat, bagaimana kita bisa lebih efisienkan lagi prosesnya. Dan kita juga bisa mengatur yang namanya SDM kecil-kecilan aja, seperti business owner. Saya ini tugasnya apa sih? Apa yang saya harus lakukan setiap hari ya? Kalau di bisnis itu kita buat yang namanya daily action plan. Jadi apa kegiatan harian sebagai seorang owner ya, ketika mengerjakan marketing itu harus ngecek apa dulu, operation harus bikin apa dulu, sama yang terakhir Kak, keuangan. Nah ini kadang-kadang yang masih PR banget karena campur aduk. Betul, dicampur adukan antara keuangan pribadi dan usaha, dan seringkali banyak orang berhenti berusaha bukan karena produknya nggak enak, bukan karena nggak ada pelanggan Kak, tapi dia tidak lihat di mana untungnya ini. Seperti itu Kak. Jadi 5 hal itu, strategic, marketing, operation, finance, dan SDM yang harus dibenahi seperti itu kalau sudah berjalan. Nah, sebagai konsultan Kak Reza atau praktisi marketing UMKM, mungkin ada sedikit cerita lah pengalaman mendampingi UMKM sendiri. Apakah itu mulai dari awal atau memang sudah jalan usahanya, tinggal bagaimana lebih meningkatkan lagi omsetnya? Mungkin ada cerita di balik tantangan mendampingi UMKM sendiri. Baik, saya coba cerita yang pertama ya. Jadi ada satu UMKM yang saya waktu dampingi, dia jualannya popcorn, ya lapo-lapo, lapo ya kalau orang bilang ya. Nah tapi waktu itu dikemas dengan plastik bening dan juga stiker dari bahan fotokopian. Waktu itu sudah ada brandnya, sudah ada namanya, sudah ada di mana diproduksi, nomor teleponnya. Tapi memang dari segi branding itu atau kemasannya itu masih kurang menarik untuk menjangkau target market yang dia inginkan, seperti itu ya. Kebetulan target marketnya adalah anak sekolah dan juga anak kuliah, ya, dengan beberapa varian rasa popcorn waktu itu. Nah jadi di situ saya menyarankan bahwa coba deh buat kemasan yang lebih menarik, sehingga ketika di antara semua pilihan snack itu punya tak dilihat orang pertama, saya mau itu mama, seperti itu ya. Nah yang kedua, saya mendampingi waktu itu bagaimana menghitung HPP, harga pokok penjualan, karena kadang-kadang kita tidak
mengetahui berapa persisnya keuntungan kita ketika kita tidak bisa menghitung HPP. Dan ini berlaku untuk bisnis apapun ya, Kak Ruslan ya. Ya, jadi mau jualan baju, jualan makanan gitu ya, atau jasa, itu semua harusnya bisa dihitung HPP-nya. Jadi ini pengalaman saya waktu mendampingi bisnis popcorn. Pengalaman yang kedua adalah bagaimana saya mendampingi bisnis yang sudah berjalan sebenarnya. Ya, jadi waktu itu ada satu bisnis dengan 3 cabang ya, bergerak di bidang retail ya. Waktu itu omsetnya sudah lumayan lah penjualannya ya, ada customernya juga sudah ada, tapi dari segi keuangan belum teratur. Ya, contoh Kak, ya ini kalau ada penjualan harian itu ibaratnya kalau orang menghasilkan entah sera-sera ya, berantakan uangnya ya, dan tidak ada pelaporan penjualan harian Kak. Jadi waktu itu kami membuatkan satu sistem di mana karyawannya itu kalau misalnya buka dan tutup toko harus ngecek pertama uang kemarin berapa dan uang hari ini berapa, dan dilaporkan dalam bentuk kertas ya, dulu pakai kertas ya, sekarang kan pakai spreadsheet ada sama dilaporkan, dan di situ alhamdulillah ownernya baru tahu bahwa wah ternyata begini uangku setiap hari ya. Seperti itu Kak. Jadi saya melihat ya bisnis yang cukup besar kadang-kadang juga lossnya itu di keuangan Kak. Ya, sehingga pada hari ini dia sudah punya sistem yaitu pakai POS atau mesin kasir, sehingga dia enak sekali. Setiap hari cuma lihat dashboard saja Kak. Ya, ini berapa penjualan ya, di jam berapa tertinggi penjualanku. Nah, dan itu yang jadi bahan evaluasi untuk sehari-hari Kak Ruslan. Ya, seperti itu ceritanya mungkin Kak. Oke. Nah, ini mungkin banyak hal yang juga kita rasakan ya ketika sudah membangun usaha. Tapi sebenarnya kita bingung membesarkannya ini Kak Reza. Termasuk saya rasakan ya, membangun usaha depot itu mulai dari sendiri, kemudian rekrut karyawan, tapi lagi-lagi ketika kita merekrut karyawan, ternyata ini tidak mampu menjaga hati pelanggan itu sendiri ya, sehingga ketika bukan kita lagi yang turun tangan langsung, kayaknya pelanggan kita ini mulai menjauh atau bahkan berhenti berlangganan. Nah, kalau misalnya usaha depot air minum itu kan konsistensi dan pelayanan yang penting. Sebenarnya sama-sama banyak penjual air galon misalnya, tetapi itu tadi kita harus mengikat hatinya pelanggan itu supaya tidak bergeser meskipun harga dan juga rasanya yang berbeda tentunya. Ini yang penting kita nih. Apa sebenarnya trik yang harus kita? Paling berat itu menurut saya itu mencari karyawannya itu. Betul. Saya paham sekali apa yang Kak Ruslan sampaikan, karena saya pun kami pun ya di beberapa bisnis yang saya mentoring itu problem yang sama Kak yang kami hadapi, baik di kuliner maupun di bisnis retail yang tadi saya ceritakan ya, terutama yang kuliner ya. Betul. Kuliner itu turnovernya tinggi sekali Kak ya. Apalagi dengan mohon maaf mungkin semangat kerja anak-anak muda sekarang ini memang perlu di apa ya, digembleng lebih kuat lagi gitu ya. Jadi berbicara mengenai bisnis, contohnya depot yang tadi Kak Ruslan ceritakan ya. Ini kan kalau jualan air atau maaf mungkin jualan tabung gas gitu ya. Ini kan kayak komoditi. Nah, kalau komoditi itu Kak, itu kalau di tangga brand itu kalau nggak salah ya, atau tangga produk itu dia di paling bawah. Jadi kalau kita bersaingnya di ranah komoditi, ya kita akan dibandingkan dari segi harga. Tapi kita bisa naik ke level selanjutnya Kak, ketika kita memberikan sebuah experience. Nah, salah satu contoh itu saya pernah lihat ada satu konten yang lewat di saya, penjual telur Kak di Makassar. Ya, dia kontenkan bagaimana dia dari awal itu menjaga kualitas telurnya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana ketika dia kirim telur itu ke orang lain. Oh, itu yang memiliki nilai tambah ya. Experience itu Kak Ruslan ya. Jadi selain memang ya problemnya ada di recruiting, nah memang kita harus menciptakan yang namanya experience. Tapi kalau berbicara kembali mengenai tim ya Kak, tadi kan di marketing itu ada 7P, people salah satu orang yang akan berpengaruh ke situ. Memang untuk bisnis seperti mungkin yang Kak Ruslan sampaikan, ya tipikal atau karakter karyawannya itu memang mungkin harus punya harus disupervisi lebih lanjut. Dan sebelum disupervisi Kak, tentunya harus dibekali dengan pengetahuan standar terkait pelayanan yang Kak Ruslan secara owner itu wajibkan ke mereka. Contoh senyum salam sapa. Ya, jadi salah satu contoh nih ada warung coto punya teman saya, sudah punya 6 cabang ya. Konsepnya gratis ketupat gitu ya. Nah, jadi dia mewajibkan bahwa setiap karyawan itu harus senyum, salam dan sapa, menggunakan apron yang proper, menggunakan masker gitu ya. Nah, kita tahu satu hari kasih ingat, besok lupa lagi. Nah, jadi fungsi leader di situ Kak, mengingatkan setiap hari, dan itu memang
perlu ditekankan pada saat briefing pagi. Jadi mungkin kalau masalah karyawan Kak, ini masalah bagaimana kita bisa memimpin tim kita sendiri dan mengenali karakter mereka masing-masing. Seperti itu Kak mungkin. Oke, dan mungkin itu yang kita rasakan ketika misalnya masuk di supermarket biasa dengan yang biasanya punya brand itu ya. Betul. Selamat datang di ini. Nah, itu beda rasanya ya. Beda rasanya, betul sekali Kak. Dan itu diajarkan kepada karyawannya. Iya. Baik, Kak Risa, kayaknya waktu yang sangat singkat ini mungkin kita sebenarnya masih banyak sebenarnya yang ingin kami perbincangkan dan menarik sekali banyak hal yang kita dapatkan dengan kehadirannya Kak Risa di sini ya. Utamanya memotivasi kita sebagai pelaku UMKM dan juga mungkin sahabat budaya yang sementara ini menggeluti usaha UMKM. Ada pesan utama yang ingin disampaikan Kak Risa mungkin kepada pelaku UMKM lain tentang pentingnya memenangkan hati sebelum memenangkan pasar. Silakan Kak Risa. Baik Kak Ruslan. Jadi sahabat budaya sekalian ya, jangan hanya menjual produk, tapi mari kita membangun kepercayaan dan kedekatan. Karena Kak Ruslan dan sahabat budaya, produk bisa ditiru, harga bisa disaingi, tapi kepercayaan itu tidak bisa digandakan. Jadi kalau ingin bisnis tak bertahan lama, nah jangan hanya berpikir hari ini bisa laku berapa, tapi bagaimana saya bisa bertahan dengan jangka panjang dengan membangun sebuah kepercayaan dan memenangkan hati pelanggan saya. Jadi bukan sekedar logo, tapi mari kita go bareng-bareng dengan menciptakan experience dengan brand yang kita bangun hari ini. Terima kasih Kak. Oke, menarik sekali dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi Kak Risa. Tentu sebagai konsultan atau praktisi marketing UMKM, banyak hal ilmu yang tadi kita dapatkan. Semoga di lain waktu juga masih terus bisa hadir di Pro4 ya untuk memberikan motivasi dan tentu memberikan kiat-kiat bagi pelaku UMKM yang saat ini juga mendengarkan siaran kami. Terima kasih Kak Risa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.